Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bayangkan seorang anak berpamitan kepada orang tuanya. Dia baru lulus kuliah, masa depannya terbentang panjang. Dia diterima mengikuti program pemerintah untuk menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih. Sebuah program yang katanya akan membangun ekonomi desa, memperkuat koperasi, dan membuka masa depan Indonesia dari pinggiran. Orang tuanya tentu bangga. Mereka tidak sedang melepas anaknya jadi prajurit, bukan pula menjadi anggota pasukan khusus. Mereka hanya melepas anaknya mengikuti pelatihan menjadi pengelola koperasi. Anaknya mengatakan latihan akan berlangsung selama 1,5 bulan. 1 bulan latihan dasar kemiliteran, 2 minggu latihan manajemen. Baik orang tua maupun anak tak paham dengan corak pelatihan apa yang akan diberikan. Tapi mereka semua dengan penuh optimisme mengantar sang anak pergi. Tak pernah terbayang. Itu adalah kali terakhir mereka saling menatap mata. Tak sampai 2 minggu kemudian, sang anak tercinta dikabarkan sudah berpulang ke rumah abadi di samping Tuhan. Yang pulang ke rumah justru jenazahnya. Dan bukan hanya 1 peserta pelatihan yang berpulang ke alam barzah, bukan 2, melainkan 5 orang. 5 keluarga kehilangan anak-anaknya hanya dalam rentang sekitar 10 hari pelatihan. Pertanyaannya, mengapa rangkaian peristiwa pedih itu harus terjadi? Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menegaskan satu hal. Saya bukan orang yang menolak program Koperasi Desa Merah Putih. Sebaliknya, menurut saya ide besarnya justru sangat baik. Indonesia memang membutuhkan desa-desa yang kuat secara ekonomi. Kita butuh koperasi yang mampu memotong rantai distribusi, memperkuat UMKM, membantu petani memperoleh pupuk, membuka akses pembiayaan, menyediakan layanan kesehatan dasar, hingga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kalau program ini berhasil, manfaatnya bisa sangat besar. Puluhan ribu desa akan memperoleh pusat ekonomi baru. Lapangan pekerjaan akan bertambah, perputaran uang terjadi di desa, ketimpangan dengan kota dapat berkurang. Jadi, pemerintah punya rencana besar yang bila berhasil akan mampu menaikkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tapi karya besar ini tidak bisa dicapai begitu saja. Untuk melaksanakannya, pemerintah membutuhkan orang-orang yang tepat dan sigap untuk mengelola koperasi tersebut. Dan itu sama sekali bukan pekerjaan mudah. Seorang manajer koperasi harus mampu membaca laporan keuangan, harus mampu mengatur arus kas, memimpin pegawai, berkomunikasi, membangun kepercayaan anggota, mengembangkan UMKM, menguasai administrasi. Pendek kata, yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial. Karena itu saya turut gembira ketika mendengar pemerintah akan memberikan pelatihan selama 1,5 bulan kepada anak-anak muda yang sudah diterima menjadi calon manajer koperasi di seluruh Indonesia. Namun ternyata ada catatan khusus yang diberikan. Para calon manajer ini memang akan mengikuti pelatihan kepemimpinan, tata kelola organisasi, akuntansi, digitalisasi koperasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun ternyata bukan di sana fokus pelatihan yang diberikan. Yang mengisi waktu terlama adalah latihan dasar kemiliteran. Disinilah saya mulai bertanya, apa hubungan latihan baris berbaris dengan laporan keuangan koperasi? Apa hubungan latihan fisik ala militer dengan pengembangan usaha desa? Apa hubungan disiplin tempur dengan pengelolaan kredit UMKM? Kalau jawabannya adalah membangun karakter, saya setuju bahwa karakter memang penting. Tetapi membangun karakter tidak identik dengan pendekatan militer. Karakter juga dapat dibangun melalui pendidikan kepemimpinan, kerja lapangan, pembelajaran organisasi, pelayanan masyarakat maupun pembinaan profesional. Karakter bukan monopoli militer. Dan belum selesai lagi kita mempertanyakan relevansi latihan tersebut, belum selesai masyarakat memperdebatkan irrelevansi latihan, datanglah kabar tadi yang jauh lebih mengejutkan tentang tewasnya 5 anak muda itu. Penyebab medis kematian masing-masing orang memang berbeda. Ada yang disebut mengalami henti jantung, stroke, komplikasi tuberkulosis, serta pneumonia. Pemerintah sudah menyatakan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban. Pemerintah juga menjelaskan bahwa seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan. Tapi komunikasi pemerintah semacam itu jauh dari cukup. Buat masyarakat yang perlu dijelaskan mengapa sampai ada 5 peserta tewas di berbagai kota berbeda. Apa tewasnya para peserta terkait dengan latihan dasar kemiliteran yang mereka ikuti?
Dan yang sama mendasarnya adalah pertanyaan, mengapa pelatihan militer itu sendiri dianggap perlu diikuti para calon manajer koperasi? Saat ini belum ada jawaban memuaskan dari pemerintah. Namun nampaknya hampir pasti peristiwa tragis ini memang terkait dengan latihan dasar kemiliteran. Setelah 5 peserta meninggal, pemerintah akhirnya mengambil langkah penting. Pelatihan dasar kemiliteran dibatalkan, durasi pendidikan dipersingkat. Kini pelatihan lebih difokuskan pada kompetensi manajerial dan pembekalan bela negara. Menurut saya, keputusan menghentikan latihan militer patut diapresiasi. Artinya, pemerintah bersedia melakukan koreksi. Tapi koreksi administratif saja belum cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengevaluasi cara berpikir yang melahirkan kebijakan tersebut. Persoalannya adalah mengapa sejak awal muncul keyakinan bahwa pengelola koperasi harus dibentuk melalui pendekatan militer. Inilah sebabnya berbagai organisasi masyarakat sipil menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk militerisasi ruang sipil. Istilah ini selama ini sering disalahpahami. Militerisasi sipil bukan berarti tentara mengambil alih pemerintahan. Yang dimaksud adalah semakin meluasnya penggunaan pendekatan metode dan logika militer ke dalam bidang-bidang yang sebenarnya bersifat sipil. Padahal dunia sipil dan dunia militer punya fungsi yang berbeda. Militer dibentuk untuk mempertahankan negara. Mereka dilatih menghadapi perang, menghadapi ancaman bersenjata, menghadapi situasi yang menuntut disiplin komando. Sebaliknya, pengelola koperasi bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Kompetensi manajer koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, literasi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Karena itu pelatihan dasar kemiliteran memang tidak relevan. Saya berharap koreksi kebijakan ini akan membuka mata kita semua tentang pentingnya berhati-hati dan bahkan menolak gejala militerisasi dunia sipil. Di sisi lain yang diperlukan bukan cuma koreksi kebijakan. Yang sangat penting juga adalah menjawab pertanyaan kenapa sampai ada 5 orang tewas saat mengikuti pelatihan. Untuk itu, pemerintah wajib menjalankan investigasi yang benar-benar independen. Seluruh hasil investigasi harus diumumkan kepada masyarakat. Kalau memang prosedur telah dijalankan dengan benar, katakan kepada publik secara terbuka. Kalau ditemukan kelalaian, siapapun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena 5 nyawa terlalu berharga untuk sekedar dijelaskan melalui konferensi pers. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah harapan. Saya berharap Koperasi Desa Merah Putih berhasil. Saya berharap desa-desa Indonesia jadi semakin makmur. Saya berharap koperasi benar-benar jadi penggerak ekonomi rakyat. Tapi saya juga berharap negara belajar dari tragedi ini. Negara yang besar bukanlah negara yang tidak pernah salah. Negara yang besar adalah negara yang berani mengakui kekeliruannya, memperbaikinya, dan memastikan kesalahan itu tidak pernah terulang. 5 anak muda telah kehilangan nyawa. Keluarga mereka kehilangan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Tapi kita masih bisa memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga Indonesia yang harus kehilangan anak karena sebuah kebijakan yang sebenarnya bisa dihindari. Kalau program Koperasi Desa Merah Putih memang dibangun untuk memajukan rakyat, maka semangat itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar. Jangan pernah mempertaruhkan nyawa rakyat untuk sesuatu yang bahkan tidak memiliki relevansi dengan tugas yang akan mereka jalankan. Karena sebesar apapun sebuah program nasional, pada akhirnya keberhasilan negara selalu diukur dari satu hal yang paling sederhana. Seberapa besar negara menghargai kehidupan setiap warga. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.